Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, senang sekali berjumpa di channel ini. Dan saat ini kita akan membahas satu bagian Alkitab sesuai dengan MTPJ di minggu ini, tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun 2022 dengan tema bulanan keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita adalah di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 40. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang padamu, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Nah, kiranya apa yang kami akan baca sebentar itu boleh berguna di dalam pertumbuhan iman kami dan berguna juga di dalam kami hidup sebagai jemaat Tuhan. Nah, untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini dan berikan kami pengertian yang berasal dari Roh Kudus sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara yang mengikutinya lewat YouTube pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Jadi kami berdoa padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab ini dengan perikop di dalam Alkitab, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya memuat renungan-renungan Kristen, khususnya MTPJ. Setiap hari kami saya upload untuk pembacaan di minggu depannya. Untuk memahami pembacaan yang barusan kita baca, maka kita pun harus mengetahui latar belakangnya, ya. Kita harus mengetahui seperti apa
jemaat di Korintus itu. Nah, Korintus ini saudara-saudara adalah sebuah kota kuno Yunani, di mana dalam banyak hal merupakan kota metropolitan, ya kota yang terkemuka lah pada zaman Paulus, di mana seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, kota Korintus ini adalah secara intelektual itu benar-benar sudah mapan, ya sudah hebat luar biasa, sehingga mereka angkuh dari secara intelek. Mereka itu kaya, ya secara materi mereka banyak, dan namun di satu sisi mereka bejat secara moral, saudara-saudara. Segala macam dosa merajalela di kota yang terkenal dengan perbuatan cabul dan hawa nafsu. Dengan adanya kuil-kuil atau tempel-tempel Aphrodite, ya dewinya orang Yunani yang dengan kuil-kuilnya ada di mana-mana, dan bahkan juga para imam-imamnya itu adalah kaum perempuan yang menjajakan seks sebagai salah satu dari penyembahan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah latar belakang kota Korintus, ya. Nah, jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi yang kebanyakan adalah orang bukan Yahudi, ya, yang dulunya adalah penyembah berhala. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, mereka juga hadir di dalam kuil-kuil atau tempel-tempel Aphrodite ini, ya, di mana mereka melakukan pemujaan, ya. Bahkan juga dalam peribadatan mereka melakukan pesta seks, ya, atau orgies. Nah, saudara-saudara, dalam surat 1 Korintus ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Jadi ini adalah surat Paulus ke jemaat di Korintus dan ditulis di Efesus. Nah, ini kita bisa baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Saudara-saudara, berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus. Setelah itu utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus untuk memohon petunjuknya atas berbagai pencobaan dan juga persoalan yang terjadi. Persoalan-persoalan apa saja yang disampaikan kepada Paulus. Nah, kalau kita membaca pembacaan Alkitab di 1 Korintus ini, banyak hal yang perlu ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, sebut saja kebudayaan-kebudayaan campuran, ya, dengan adanya latar belakang dewa-dewi dari Yunani tersebut, ya, menjadi masalah, ya. Budaya-budaya mereka itu masuk ke kehidupan berjemaat di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Paulus mengingatkan di dalam pasal 5, ya, pasal 6, pasal 7 dan pasal-pasal selanjutnya, apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus pada saat itu tidak bisa diterima, saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat, ya, di 1 Korintus 5 itu tentang dosa dalam jemaat. Dikatakan begini dalam ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, sehingga yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kehidupan jemaat di Korintus itu sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada pada saat itu, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan, ya, di dalam penyembahan berhala. Maka Paulus juga menegur mereka, ya, bahkan juga di dalam perkawinan, ya, di mana ada kawin campur di sana. Nah, sehingga perlu sekali Paulus untuk mengajar dan juga menegaskan tentang aturan-aturan di dalam gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sekali lagi adalah keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Nah, terlebih khusus sesuai dengan apa yang Paulus bicarakan dalam pembacaan yang kita baca ini, saudara-saudara. Nah, ini semua terangkum di dalam ayatnya yang ke-40, di mana demikian, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dalam pembacaan Alkitab ini bahwa ternyata di dalam jemaat Korintus pada saat itu adanya kehadiran dari orang-orang
yang mendapat karunia bahasa roh dan bernubuat yang banyak kali suka menonjolkan diri dalam persekutuan jemaat, sehingga Paulus perlu menegaskan hal-hal ini atau dikatakan peraturan di dalam jemaat. Dan juga kaum perempuan di Korintus yang ingin tampil berbicara di depan jemaat, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 12, saudara-saudara, Paulus sudah mengingatkan, ya, mulai dari ayat 7, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, garis bawahi ini, untuk kepentingan bersama, ya. Itu menjadi ide pokok kita di dalam perenungan pada saat ini, untuk kepentingan bersama. Nah, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, saudara-saudara, di sini penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama bahwa ada banyak orang Kristen di Korintus yang sangat menyukai secara berlebihan karunia-karunia ini, ya. Terlebih lagi dengan berkata-kata dalam bahasa roh, ya, sehingga terjadilah kesombongan dan ketidakaturan. Nah, saudara-saudara. Nah, berhubungan dengan ketidakaturan, ini ada video yang menarik untuk kita lihat sama-sama, ya. Mari kita saksikan sama-sama. Saudara-saudara, Anda sudah melihat, ya, video yang mungkin bagi sebagian orang itu menarik, tetapi dalam konteks pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat bahwa terjadi ketidakaturan di dalam kehidupan berjemaat, ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada masa Paulus. Itu adalah video yang belum lama ini diambil, ya. Maka mungkin, ya, dengan munculnya begitu banyak gereja-gereja aliran yang memiliki persekutuan yang boleh dikatakan unbiblical, tidak alkitabiah. Nah, kalau kita lihat, ya, masih dalam konteks tentang karunia roh di sini, di 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, lanjut. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, dimasukkan di sini, saudara-saudara, ya, bahasa, apapun bahasanya, itu pasti ada artinya, bukan? Tetapi kalau ada bahasa yang tidak dapat kita mengerti, saudara-saudara, maka itu seperti gambaran Paulus. Itu seperti kita ucapkan di udara, atau di dalam ayat 10 di sini bagian C, mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, kita lanjut ayat 11.
Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, ya, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Nah, saudara-saudara, sudah jelas sekali di sini bahwa karunia roh itu diberikan kepada orang percaya, ya, seperti dalam pasalnya yang ke-12 tadi sudah disampaikan. Nah, tetapi sekali lagi dengan munculnya orang-orang yang mau menyombongkan diri, ya, yang mengajarkan hal-hal yang lain, ya, itu membuat kekacauan di dalam jemaat. Nah, belum lagi tadi di video, ya, sudah ditunjukkan bahwa itu bukan saja terjadi di luar negeri, saudara, itu terjadi juga di sekitaran kita, ya, dalam tanda kutip bahasa roh. Sehingga banyak kali mereka mengatakan bahwa, wah, ini kita harus menerimanya dengan perasaan. Wah, kita harus merasakan. Nah, saudara, hati-hati, saudara-saudara, ya, karena di dalam pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat Paulus, ya, menekankan pentingnya untuk kita memahami. Artinya, saudara-saudara, memahami ini berarti kita harus menggunakan otak, ya, pikiran kita, bukan dengan perasaan. Wah, karena kita merasa maka kita diselamatkan, ya, karena kita merasa Tuhan hadir di sini, ya. Saudara-saudara bisa melihat, ya, dengan praktek-praktek yang seperti itu, ya. Nah, sehingga ketika ditanyakan kesaksiannya, wah, dia merasakan ada getaran-getaran listrik di dalam tubuhnya. A watch, and then say, more Lord. Whoa! More Lord. Everybody, place that anointing, that crown, that gift upon someone else's head. Keep praying. Every single one of you, impartation, legacy, 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 legacy. Increase your glory. More, Lord. Try it again, try it again, try it again, try it again. More, Lord. Fire. There's fire. Place it on their heads. Find somebody. I think he's got it. Shake up, Baba. Fire. Place it on another one's head. Fire. Legacy. Legacy. Video barusan itu adalah Kundalini, guys. Nah, itu adalah ajaran Hinduism yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sangat berbahaya. Dan ini pun masuk di dalam persekutuan gereja seperti yang Anda lihat tadi. Nah, ingat baik, saudara-saudara, di dalam pembacaan Alkitab ini sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas bahwa perlu keteraturan di dalam jemaat. Dikatakan dalam pembacaan kita 1 Korintus 14 ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, ya. Dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Nah, sudah jelas bukan, saudara-saudara, bahwa ini harus ada yang menafsirkan, dalam artian orang lain atau jemaat. Misalnya dalam persekutuan jemaat ada yang berbahasa roh, maka orang jemaat itu harus tahu dong, harus tahu apa yang disampaikannya. Nah, sehingga harus ada orang yang menafsirkannya. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada orang yang menafsirkannya? Nah, kita lanjut. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, jadi orang-orang yang berbahasa roh ini, kalau tidak ada yang menerjemahkannya, menafsirkannya, maka dia harus tutup mulut.
dia berdiam diri saja. Dikatakan di sini, dia berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Sekali lagi Paulus mau menegaskan bahwa harus ada keteraturan di dalam jemaat, saudara-saudara. Nah, ayat 29 tentang nabi-nabi. Baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Lanjut, tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Oke? Nah, kamu semua itu berarti semua orang kan? Kamu semua. Nah, boleh bernubuat. Nah, wait a minute. Nubuat kan itu oleh nabi ya. Tapi kenapa Paulus mengatakan kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang? Sehingga ternyata ada alasannya. Ya. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, nubuatan di sini saudara-saudara itu bukan berarti wah di kemudian hari akan terjadi seperti ini dan itu. Banyak sekali saat ini kita mendengar saudara-saudara ya, ada hamba-hamba Tuhan berbicara tahun 2022 di bulan Februari siap-siap akan menghadapi ini bla 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 dan itu. Nah, saudara-saudara, ternyata nubuatan di sini ya diartikan sebagai berbicara di depan. Nah, jadi kalau kita mau melihat konteks yang ada di sini, saudara-saudara, ketika dikatakan lihat ya 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, berarti dengan adanya pemahaman tentang nubuatan ini, maka jelas sekali bahwa kita pun ini dapat bernubuat ya, atau berbicara di depan, berbicara kepada. Maka ketika dia mulai berbicara ya, bernubuat, maka orang yang lain duduk dan memperhatikan. Nah, ini penting bagi kita semua sebagai anggota jemaat ya, apalagi di masa-masa sekarang ketika ada yang berbicara di depan ya, misalnya pendeta atau penatua, diaken, ya guru agama, ya sebagai kadim misalnya, dia berbicara di depan, maka kita pun mendengar agar supaya kita beroleh kekuatan dan kita bisa belajar, saudara-saudara. Ya. Karena seringkali kita lihat ya, banyak sekarang, ya mudah-mudahan jangan lebih banyak lagi ya. Nah, coba kita lihat ketika di dalam persekutuan beribadah, ya, orang ketika kadim sementara menerangkan atau mengajar, tapi jemaat ini mungkin karena sibuknya atau mungkin ada agenda lain ya selain ibadah, dia scroll handphonenya, ya. Dia sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan gadgetnya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh kadim dia tidak mengerti dan dia tidak bisa belajar, apalagi beroleh kekuatan. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam persekutuan ibadah, maka kita memperhatikanlah apa yang disampaikan oleh kadim di depan, ya. Sehingga sekali lagi seperti Paulus mengatakan supaya kita bisa belajar dan beroleh kekuatan, ya. Nah, Paulus mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk kita benar-benar teratur, ya. Sehingga sesuai dengan tema kita, ada damai sejahtera, saudara-saudara, tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Ayat 33 mengatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di masa-masa ini, saudara-saudara, di zaman ini begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Nah, seperti dalam video yang saya share kepada saudara-saudara sekalian, mereka hanya menampilkan apa yang dirasakan oleh pemimpin itu. Ya, bisa dilihat ya, orang sampai naik ke atas di mimbar, lompat-lompat, bahkan dia terjun entah kemana, saudara-saudara. Dan apakah itu yang mau disampaikan dalam jemaat? Apakah itu yang mau diajarkan kepada kita? Nah, tentu tidak, bukan? Nah, Paulus mengingatkan kepada kita ya tentang hal ini supaya kita benar-benar teratur untuk apa? Belajar
saudara-saudara, selanjutnya tentang perempuan-perempuan di jemaat Korintus. Paulus melarang mereka untuk berbicara di depan jemaat. Nah, kalau ingin mengetahui sesuatu, tanyakan pada suaminya di rumah. Ya. Nah, apakah ini berarti Paulus tidak menyetujui tentang pemimpin-pemimpin perempuan di dalam jemaat? Nah, tentu kita harus mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa budaya waktu itu adalah budaya patriarkal. Nah, saudara-saudara, di mana di Israel itu menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Nah, karena budayanya demikian, sehingga itu juga dianggap kalau perempuan berbicara di depan jemaat, maka itu dianggap tidak sopan, saudara. Dan apabila ini terjadi, itu akan menimbulkan kekecauan. Dan ini yang menjadi pesan Paulus bagi jemaat di Korintus, supaya jangan terjadi kekacauan. Nah, ini semua harus diatur, saudara-saudara. Nah, dengan melihat keberadaan banyak pendeta perempuan, ya, kalau di gereja kita di Gemim, ya, bahwa ada 70-60% lebih itu adalah pendeta perempuan. Ini bukan berarti mereka tidak atau lebih inferior dibandingkan dengan pendeta laki-laki. Tidak demikian, saudara-saudara. Ya, tetapi mereka cakap di dalam mengajar, mereka cakap di dalam memimpin, maka itu pun mereka pun harus dihormati, saudara-saudara. Ayat 30 dikatakan, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Ya, betul sekali, saudara-saudara ya. Kalau misalnya ada yang mengaku nabi, ya, karena cuma di Korintus ada bermunculan ya nabi-nabi yang menganggap dirinya nabi, maka Paulus mengatakan kalau misalnya ada yang menganggap dirinya nabi, maka apa yang dikatakan Paulus dia harus tahu, ya kan? Karena nabi kan seharusnya mengetahui ya, apa yang dikatakan Allah. Dan Paulus adalah seorang rasul yang benar-benar memang diutus oleh Tuhan, ya, mendapatkan misi khusus untuk menjangkau bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, di luar bangsa Yahudi. Nah, sehingga Paulus mengatakan kalau dia mengaku dirinya nabi dan mendapat karunia rohani, maka dia harus sadar bahwa apa yang Paulus katakan kepada jemaat itu adalah perintah Tuhan, sehingga dia tidak bisa membantah, saudara-saudara. Ya, nah. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Nah, ini sangat jelas, saudara-saudara, bahwa apa yang dimaksudkan kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai jemaat, ya, kita bisa melihat bahwa kalau misalnya ada yang mengaku dirinya pelayan Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan, ya, sikapnya, apa yang dikatakan, ya, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita jangan mengikutinya. Nah, saudara-saudara, penting sekali untuk kita mengerti hal-hal ini, sehingga di dalam kehidupan berjemaat itu ada keteraturan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 30 di sini kita bisa melihat bahwa Paulus tidak menentang orang yang berbahasa roh. Ya, dia tidak menentang, tetapi semuanya harus sesuai dan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, karena memang saat-saat ini ya kita agak sulit untuk membedakan mana memang yang adalah karunia bahasa roh yang asli ataupun yang bukan. Tetapi kita bisa melihat ciri-cirinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya bahasa roh, karunia bahasa roh yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu di hari Pentakosta, ini dia menunjukkan bahwa karunia itu bisa membuat orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada saat itu dan juga rasul-rasul yang lain. Nah, ketika mereka berbicara dalam bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani dan juga bahasa Aram. Nah, tetapi
orang-orang yang ada di situ yang datang dari berbagai tempat yang ada di sekitaran Yerusalem, ya, negara-negara tetangga, mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul pada saat itu. Nah, itu bahasa karunia, bahasa roh yang asli, saudara-saudara. Nah, sehingga sebetulnya dalam terjemahan aslinya, ya, apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 14 ini sama dengan apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Nah, hanya saja sekali lagi orang-orang yang ada di jemaat Korintus pada saat itu mulai menyombongkan dirinya. Nah, sehingga ini membuat, ya, Rasul Paulus mau menegur dan menekankan pentingnya keteraturan. Nah, sehingga itu bisa berlangsung dengan sopan dan teratur, ya, tidak berantakan. Nah, apa yang kita dapatkan dari pembacaan ini, saudara-saudara? Nah, kita mengerti bahwa setiap kita memiliki karunia roh, dan hendaklah masing-masing mempersembahkan karunia roh itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mempersatukan jemaat, bukan untuk memecah belah, saudara-saudara. Nah, jangan seorang pun merasa bahwa ia tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan sehingga tidak perlu berkontribusi. Nah, ini salah, saudara-saudara. Masing-masing kita punya keistimewaan, ya, masing-masing kita punya kelebihan, dan marilah kita persembahkan itu, ya, bagi kemuliaan Tuhan lewat pelayanan kita, lewat jemaat kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, kita sudah ada di masa-masa di mana akan ada pemilihan, ya, terlebih pemilihan sinode. Nah, ada yang harus kita lakukan, ya, kita harus mendoakan mereka yang calon-calon ini yang kita anggap memenuhi syarat untuk masuk di dalam struktur komisi Bipra Sinode maupun juga di struktur BPMS. Kita perlu mendoakan mereka dan juga tentu saja melihat, ya, kapabilitas mereka dan juga pemberian diri mereka, apakah mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan, ya, sehubungan dengan pembacaan yang lalu tentang komitmen dan konsistensi melayani saudara-saudara. Nah, ini penting sekali. Bagian kita adalah untuk mempersiapkan mereka dan juga mendoakan mereka, bahkan juga mendukung mereka, saudara-saudara. Nah, Tuhan Allah menginginkan adanya keteraturan dalam kehidupan berjemaat. Karena itu, apapun karunia rohani yang ada dalam jemaat, gunakanlah semuanya itu secara sopan dan juga teratur. Ada pengendalian diri dan juga ada kerendahan hati, sehingga jemaat dapat belajar, bertumbuh dan berkembang, saudara-saudara. Sangat indah jika jemaat, ya, di mana kita berada itu mereka bertumbuh dan berkembang. Pemahaman akan firman Tuhan semakin baik, ya, iman mereka bertumbuh. Nah, ini sungguh sangat luar biasa ketika kita mau merenungkannya, ya. Nah, keteraturan butuh ketaatan. Marilah kita berjalan bersama-sama dalam kebenaran sehingga kita menjadi orang yang taat aturan. Nah, memang aturan itu perlu ada, saudara-saudara, ya. Jangan kita antipati dengan aturan itu, bahkan mengatakan aturan kan dibuat untuk dilanggar. Nah, ini hati-hati, saudara-saudara, ya. Nah, tapi sekali lagi, mari kita dengan adanya aturan, kita tetap memuliakan Tuhan dengan aturan-aturan itu. Nah, apalagi Paulus sudah menegaskan dengan perikop yang kita baca, ya, peraturan dalam pertemuan jemaat sudah sangat jelas. Nah, Tuhan Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi menginginkan ada damai sejahtera dalam persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus, ya. Kita mengerti bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, ya, anggota jemaat yang lain adalah tubuh Kristus, di mana kalau ada anggota jemaat yang lain yang menderita, kita butuh untuk membantu mereka. Nah, demikian juga jika kita mengalami masalah, ya, orang lain juga akan datang membantu kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tubuh Kristus yang saling mengisi satu dengan yang lain, saudara-saudara. Sehingga berita tentang Yesus Kristus itu dapat disampaikan. Berita tentang yang digambarkan Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 31.
Ya, dia mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, saudara-saudara tahu apa itu? Ya, betul sekali, kasih. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang lain yang melihat kita, yang menyaksikan kita, mereka memuliakan Tuhan. Mereka mengikuti Yesus. Saudara-saudara, itu tujuannya sekali lagi. Nah, semoga perenungan kita di minggu ini boleh membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjaga kehidupan kita untuk taat dan setia di hadapan Tuhan, sehingga terjadi keteraturan, ya, dan kita melakukan ini karena kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini bermanfaat bagi kami, bagi hamba-Mu ini, dan juga bagi mereka yang menyaksikan lewat YouTube pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika mereka ada di dalam pergumulan, biarlah Tuhan mau turut campur tangan, sehingga mereka terlepas dari pergumulan-pergumulan itu. Tapi ajarkan mereka ya Tuhan, bahwa pergumulan-pergumulan yang ada itu semua berguna untuk pertumbuhan iman, di mana kami terus bergantung padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk tetap berada di dalam koridor Tuhan sendiri, di dalam kasih. Ya, kami menggunakan karunia-karunia roh itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memperkuat jemaat, untuk menyambut Engkau yang nantinya akan datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Ini kami berdoa padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga saudara-saudara mendapatkan berkat dan juga boleh berbagi tentang hal ini kepada banyak orang, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jangan lupa saudara-saudara tinggalkan like dan subscribe, ya, sehingga channel ini bisa berkembang dan semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.